Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaum muslimin wabarakatuh. wal muslimat, pecinta pendengar Radio Tasma di mana saja berada. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada sore yang berbahagia ini masih dikaruniai kesempatan, kesehatan, sehingga bertemu di bulan yang sangat mulia ini. Semoga tinggal beberapa hari ini kita bisa melaluinya dengan sukses, dengan sempurna, sehingga bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Pada sore hari ini kita mencoba kita merenungi merenungi bulan Ramadan yang sudah kita lalui dan yang belum kita lalui ini. Kita ini sudah beberapa kali menemukan Ramadan ini kita jalankan. Setiap Ramadan kita puasa, setiap Ramadan kita taraweh. Tapi sampai di mana kita melakukan puasa ini, sehingga mestinya ibarat kita sekolah itu mestinya harusnya naik kelas gitu. Dari kelas SD ke SMP, dari SMP SMA dan perguruan tinggi dan seterusnya. Hingga kalau kita mau menghayati begitu, nanti insya Allah ya puasa kita ini bisa meningkat lebih jauh. Maka yang endingnya puasa ini untuk mengajak kita, menggiring kita untuk menuju kepada sebuah tataran la'allakum tattaqun, supaya kita itu betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah dalam puasa itu, di antaranya satu adalah sumutasihu, supaya kita itu sehat. Maka Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, puasalah kalian semua biar sehat. Dan terbukti memang ini sebuah kenyataan dalam hidup kita. Dengan kita ini berpuasa, insya Allah kita akan tambah sehat badan kita. Dan sehat itu ada dua kategori, yaitu sehat badan jasmani dan sehat rohani. Nah, ini di dalam puasa dua-duanya itu bisa terkontrol, bisa terservis betul. Sehat rohani, sehat jasmani, kita sering kita jumpai, kita ini memang bagi yang punya sakit misalkan sakit gula atau ketika untuk puasa gula akan normal. Kita sakit kebanyakan kolesterol, ketika kita puasa kolesterolnya akan turun. Dan ini bisa dicek di laborat. Ketika kita puasa itu rata-rata itu jadi sempurna, jadi sehat gitu. Untuk kesehatan rohani tentunya kita juga bertambah sehat rohani ini, karena di bulan puasa itu biasanya banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani. Kita ada mengaji, ada tadarus kan gitu, dan yang lain-lain. Kita lanjutkan lagi terkait masalah hikmah puasa di bulan Ramadan. Kadang untuk puasa Ramadan ini tiap tahunnya banyak seorang yang hanya sebagai rutinitas saja, Ustaz. Biasanya puasa, tapi setelah puasa ya sudah kembali normal seperti biasa, tidak ada peningkatan dalam ibadah dan lain sebagainya. Nanti puasa lagi dan bertahun-tahun begitu. Nah, ini bagaimana kiat-kiat untuk supaya kita bisa meningkatkan lebih keimanan dan ibadah kita ini, Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi untuk mengantarkan puasa kita ini bisa berkualitas itu ada beberapa tip Di antaranya yang pertama, tip pertama itu adalah kita harus pandai-pandai menjaga waktu. Jadi waktu kita 24 jam itu kita gunakan untuk apa saja. Sehingga ini harus kalau perlu kan dijadwal dalam puasa itu.
selama 24 jam itu jadwal kita untuk apa saja. Ini untuk taraweh, untuk tadarus, untuk ngaji, untuk apa lagi, untuk bekerja misalkan, itu kan masuk dalam jadwal-jadwal yang positif. Sehingga dengan jadwal kita yang sudah ditata baik itu bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya gitu. Kemudian dari jadwal-jadwal itu ya misalkan ada waktu yang tidak sesuai, itu sebaiknya diqadha ya, diqadha dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus bisa memaknai puasa itu dalam hikmahnya. Jadi misalkan puasa itu mengajarkan kita untuk berbuat jujur ya. Jujur yang betul-betul jujur karena Allah. Karena kita diajarkan dalam puasa itu ya, sekalipun kurang 1 detik atau 1 menit belum azan, belum berbuka, maka kita tidak berani untuk makan dan minum. Begitu juga ketika sahur ya, kita kalau sudah habis waktu, sekalipun kita yang dimakan tuh enak sekali, maka harus berhenti dan seterusnya. Ini melatih sebuah kejujuran kepada diri kita sendiri ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu bukan karena semata-mata karena manusia, tapi jujur karena Allah. Otomatis kalau jujur karena Allah ini melatih diri kita untuk berbuat ikhlas. Ikhlas, orang ikhlas itu pasti di situ akan melakukan sebuah kejujuran. Berarti orang kalau tidak bisa jujur itu berarti ya belum ikhlas gitu. Bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah ini Ji, mungkin keikhlasan dan seperti yang Ustadz sampaikan tadi terkait masalah puasa untuk melatih kita lebih baik lagi, kita harus mengatur jadwal dan sebagainya. Sementara sekarang kan puasa sudah 26 hari, tinggal 3 atau 4 hari lagi. Apakah belum ada kata terlambat? Tidak ada kata terlambat ini? Ya, selama Ramadan masih ada, ini berarti masih ada kesempatan ya untuk kita berbuat baik dan memperbaiki diri kita ya. Makanya tadi di mukadimah sampean bahwa di akhir Ramadan ini banyak justru orang yang terlena ya. Orang yang dimasghulkan, direpotkan dengan hal-hal yang semestinya tidak repot begitu untuk itu gitu. Ya boleh kita di akhir puasa ini biasanya orang sama belanja, sama kemana saya belanja, mau beli apa-apa ya monggo, kita tidak melarang. Tapi ya jangan sampai kita belanja kita itu sampai misalkan waktunya malam terus kita sampai meninggalkan taraweh, itu kan rugi. Kadang-kadang setan itu pintar, menggoda manusia itu pintar. Oke lah, taraweh ini kan katanya setan ya, waktunya kan panjang, nanti bisa malam-malam taraweh sendiri kan begitu. Tapi nanti prakteknya itu ya, pertama tarawehnya jadi sendiri, misalkan nggak jadi jamaah, itu kan nilainya sudah berkurang ya. Belum lagi kadang-kadang kita ini sudah payah ya, sudah jalan-jalan ke mall, jalan-jalan belanja, terus akhirnya badannya kesel, begitu tidur kebablasan. Apalagi kalau siang nanti mokel kepanasan. Ya udah, pokoknya ya kita ini jangan kalah sama setan lah. Setan ini di akhir Ramadan ini bekerja keras sekali, bagaimana kita itu berkurang nilai puasanya itu. Seperti saat-saat ini nggak Ustadz, hujan ini termasuk juga ini mengganggu, bukan mengganggu istilahnya, membuat orang ada alasan untuk malas sholat taraweh, kamu sholat masjid, ada alasan gitu. Betul, makanya kenapa Allah menurunkan hujan di akhir-akhir Ramadan ini ya termasuk ujian kita. Pertanyaannya terawih enggak dengan hujan ini gitu. Ya kalau kita masih terawih di rumah, masih berjamaah dengan keluarga ya masih lumayan.
Tapi kalau sudah tidak terawih ini, ya ini rugi total ini. Ya. Karena apa ya? Satu hari Ramadan ini tidak bisa digantikan oleh beratus-ratus hari di luar Ramadan. Iya. Apalagi di ini, Ustadz, di akhir-akhir kan kebanyakan kaula muda khususnya mengadakan bukber dan lain sebagainya, yang mana itu bukan di rumah, mungkin di kafe, di apa, dan itu yang mengakibatkan mereka karena sampai malam tidak sholat taraweh. Iya. Bahkan sholat maghrib pun bisa jadi tidak. Iya. Ya itu, memang ini perlu diperhatikan juga ya. Jadi yaitu pinternya setan di situ itu. Orang itu dibikin suka, seneng, tapi melupakan sesuatu yang penting. Gitu. Makanya sebenarnya bukber itu juga tidak dilarang. Hakikatnya kan tidak dilarang. Apalagi kita mentraktir orang untuk makan buka puasa itu kan mulia sekali, bagus, dianjurkan dalam agama. Tapi setelah begitu ya jangan kemudian meninggalkan sesuatu yang lebih penting lagi, misalkan sholat maghribnya, sholat isya-nya, ditambah tarawehnya begitu. Maka saya ada nggak ya kira-kira kita ini bikin sebuah persiapan atau kegiatan bukber yang di situ sekalian satu paket gitu. Saya kok mengidolakan begitu itu kok bagus. Ya, apa? Ya ada sholat maghribnya jamaah, isya-nya, tarawehnya, yaitu bukber yang di lingkungan masjid gitulah. Mungkin cari warung yang dekatnya masjid. Seperti ini food court yang ada di Masjid Nurul Huda ini. Ya, kira-kira gitu. Bisa lah buka di sana gitu. Ya, kalau di sana pasti nanti ya taraweh insya Allah lebih mudah karena tempatnya siap ya di situ. Apalagi beberapa hari ini ada kegiatan festival Al-Banjari Iya baru selesai tadi malam. Baik ya, nanti kita lanjutkan lagi untuk kajian kita di sore hari ini atas